Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bu Gisel, saya lupa loh, kira-kira bisa bergabung dengan EJ itu jadi peserta tahun berapa ya? Berapa ya? Sebelum lama sih, nggak selama Bu Yeni. Tahun 2018 kalau nggak salah ya. Iya, sebelum pandemi ya pokoknya. Tapi sempat kena pandemi kan, off kan, on off gitu ya. Tapi benar loh Bu, saya nyesel loh. Kenapa? Kok menyesal? EJ itu terlambat bagi saya. Saya merasakan setelah ikut EJ itu, saya nggak merasa saya berubah ya. Cuman mungkin saya lebih agak ngerem, emosi, dan itu dirasakan oleh suami saya. Nah, saat saya ikut EJ, suami saya bilang begini, Gisela, kamu tuh berubah loh sekarang. Berubah apa? Ya nggak apa-apa sedikit nyolot gitu ya, kalau ngobrol atau di dalam mobil kita berangkat kerja gitu kan, ada hal-hal apa gitu tuh saya selalu koreksi suami saya. Tapi kalau sekarang waktu itu ya perubahan yang dirasakan oleh suami saya itu, saya lebih mengerti apa yang dia sampaikan dalam perjalanan. Kan kami kan pagi berangkat kantor bareng, kasih dalam perjalanan banyak hal-hal yang mungkin bagi suami saya itu aneh gitu ya. Misalnya begini, ada orang duduk-duduk di jalan jongkok gitu jam kerja. Suami saya tuh bisa komentar, itu orang pagi-pagi udah jongkok di pinggiran jalan, ngapain ya, kok nggak kerja? Dulu kalau saya gini, kamu dulu kayak gitu aja mau komentarin. Udah, saya ngomongin gitu. Tapi itu tuh sering ya, itu momen itu sering kan, memang di jalan tuh sering ada orang duduk-duduk gitu. Lambat laun ya, nggak tahu saya berubah komennya gini, hebat, berhenti kita tanyain dia ngapain ya. Baru dia ketawa. Tapi kalau dulu saya komennya gitu, akhirnya hal sepele itu jadi struggle di dalam mobil itu, jadi saut-sautan, nggak nyaman deh. Nah, sejak ikut EJ itu mengontrol saya ya, saya bilang ngapain sih, ngapain sih, itu mungkin bukan otomatis terlatih ya untuk tidak cepat memberikan reaksi atau seperti itu. Saya dapat belajar dari EJ seperti itu. Kalau Bu Yeni kapan? Saya tahun 2015. 3 tahun sebelum saya ya? Iya, 2015 saya bergabung di lingkungan. Kebetulan di lingkungan kami itu ada banyak orang, jadi dibagi 2 kelompok. Nah, dari situ mulai sedikit-sedikit mengenal EJ. Ketika didaftarkan menjadi peserta EJ, lalu saya mulai lihat-lihat tuh buku kami mendasar apa nih. Ternyata setelah saya lihat, hidup yang paling mendasar dari Katolik kita itu ternyata nggak cuma cukup dibaptis lalu setiap minggu ke gereja atau datang ke lingkungan, tapi banyak hal-hal lain. Selain itu harus membaca kitab suci gitu kan ya, hidup yang mendasar. Sementara dulu kitab suci ketika ada tugas saja baru dibuka kitab sucinya. Nah sekarang ketika di EJ diharuskan untuk setiap hari membuka kitab suci, otomatis itu menambah iman saya. Nah, kalau menurut Bu Gisel, selain berubah
apalagi yang Bu Gisel rasakan ketika ikut EJ? Kalau bagi saya ya Bu, sampai saat ini saya EJ terus saya mulai belajar berbagi pengalaman, maksudnya berbagi untuk bagaimana mempelajari tentang berjalan bersama Tuhan Yesus ya. Jujur saya itu bukan mengejekan orang, ibaratnya seperti saya merasa selalu untuk saya sendiri dan semakin merasa masih kurang. Seperti itu saja sih yang saya rasakan, dan yaitu tadi melatih sabar ya. Yang jelas itu sabar. Terus cinta kasih ya, lebih aware, peduli dengan orang, nggak mikir diri sendiri. Dan saya pikir juga apa sih hidup ini? Kadang juga merasa sudah selesai dengan diri sendiri. Sekarang apa yang sisa hidup ini? Kita kan menuju jalan yang sama ya Bu ya. Tujuan akhirnya tuh di mana kita tahu ya. Nah sekarang itu kita mau isi apa? Tapi kalau tidak didasari dengan EJ, mungkin juga jalannya udah kemana-mana gitu loh. Tapi karena ada panduannya, setiap kali kita, saya rasa EJ itu memang harus continue terus menerus. Kalau enggak ya yang seperti saya alami itu pun juga sudah sempat 2 tahun vakum ya. Aduh Bu, saya jadi manusia lama, saya merasa seperti itu. Nyesel saya. Lalu tadi kita sudah bicara tentang hidup mendasar sebagai seorang Kristen itu harus bagaimana. Apakah setelah ikut EJ bisa merasa sudah? Saya tidak merasakan apa, gimana ya, kalau apa sih saya, apakah saya berbuah atau apa? Saya tidak tahu hal itu. Tetapi yang saya semakin takut gitu loh dikomentarin orang, ih kamu kok berubah kan? Masa sih saya merasa gitu ya. Saya hanya menjalankan sebetulnya apa sih, menjalankan firman Tuhan itu seperti apa sih. Nah itu lebih peka dan lebih peduli, itu aja sih. Kalau saya merasa berbuah, apa sih buah saya? Dan saya masih merasa, karena apa ya, mungkin saya berusaha untuk terus merendahkan hati saya paling takut. Karena apa Bu, kalau sudah mulai ada kebanggaan, terus akan sombong, aduh, saya paling merasa, percuma dong. Saya itu terus maunya dilihat orang, itu saya terus terang untuk menonjolkan diri saya. Memang kalau hidup kita berbuah, kadang kita sendiri tidak bisa melihat pada diri sendiri, tapi kita bisanya kan lihat orang lain lihat orang lain yang melihat atau menilai udah berbuah atau belum. Tapi kita sebagai seorang pengikut Kristus hanya taunya menjalankan dengan tulus, dengan ikhlas, mengerjakan apapun itu dengan kemampuan kita dan tulus ikhlas, sehingga berbuah atau tidak berbuah biarlah itu Tuhan yang menilai. Iya benar. Saya tidak mau berhitung di situ. Tidak mau berhitung. Nah, saat ini setelah selesai Emmaus Journey-nya, bagaimana Bu Gisel menjalani kehidupan Bu Gisel? Apakah sudah fokus? Kalau menurut saya, Bu Yani tadi kan bilang sudah selesai Emmaus Journey. Bagi saya tidak ada selesainya Bu Yani, karena kita perlu setiap hari, yaitu kan santapan rohani ya. Seperti kita kan tiap hari juga perlu makan, perlu minum untuk fisik, untuk badan kita. Dan dengan membaca firman Tuhan, dengan pengarahan pembelajaran melalui Emmaus Journey ini, itu sangat-sangat menolong, membantu, memahami bagaimana sih. Kalaupun kita nggak tahu ya besok lagi dibaca lagi, nanti ya kok seperti ngomong dengan saya, lebih peka aja sih menurut saya dan menjalankan itu. Tapi kalau menurut saya, Bu Yani bilang setelah selesai dengan EJ, saya rasa tidak ada selesai. Selamanya ya. Maunya mau lagi. Bener loh, makanya kadang-kadang saya bercanda dengan orang-orang yang belum kenal EJ ya. Kalau saya ajak-ajak itu, aduh banyak PR, aduh gini. Saya bilang, jangan mikir itu lah. Sekarang saya mau tahu ya, saya coba dulu. Kamu nanti berasa enggak? Karena itu yang saya alami juga waktu awal. Saya kan gini-gini, menghindar terus. Saya merasa, aduh. Tapi sekali 2 kali, kok jadi nyaman ya? Kok aku
merasa nikmat gitu makan ini, dalam arti makanan rohani yang saya dapat ya. Itu yang saya rasakan. Jadi saya kadang-kadang saya bercanda aja sama teman-teman yang belum merasakan ikut EJ, saya bilang, jangan ikut EJ, dipikir lagi, nanti ketagihan. Itu kayak gerak loh. Terima kasih bisa. Oke, terima kasih. Bapak Ibu dan kaula muda, mari bergabung bersama kami kelompok spiritualitas kitab suci Emmaus Journey. Emmaus Journey berkobar-kobar dan berbuah banyak. Emmausan selamanya.